Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cepat rambat gelombang pada tali. Nah, nanti untuk memahami lebih lanjut saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, misalkan saya memiliki tali ini cukup panjang, terus kemudian saya hubungkan dengan katrol dan di ujungnya saya kasih beban. Beban ini tujuannya supaya talinya itu menjadi tegang gitu ya. Kalau seandainya pada salah satu ujung tali ini saya getarkan, misalnya di sini ya, saya getarkan naik turun bisa dengan menggunakan penggetar gitu, maka getaran ini akan merambat pada tali sehingga menimbulkan gelombang berjalan. Nah, ini akan timbul gelombang berjalan yang arahnya ke kanan. Nah, kita mau menghitung berapa kecepatan rambat gelombang dari gelombang berjalan ini. Nah, kita bisa menghitung menggunakan rumus seperti ini ya. V sama dengan akar F per mu. Nah, atau boleh ditulis V cepat rambat gelombang pada tali itu akar F per rho kali A. Nah, di mana V itu menyatakan cepat rambat gelombang pada tali satuannya meter per sekon. Nah, sedangkan F itu gaya tegang tali satuannya Newton. Mu itu adalah rapat massa linear tali satuannya adalah kilogram per meter. Rho itu adalah massa jenis talinya satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan A itu adalah luas penampang tali satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kita juga harus ingat bahwa yang namanya mu rapat massa linier dari tali itu adalah massa tali dibagi dengan panjangnya. Nah, kalau massa jenis tali itu adalah massa dibagi dengan volumenya. Nah, sedangkan cepat rambat gelombang pada tali ini terhubung dengan frekuensi dan panjang gelombang yang terbentuk di situ. Nah, V cepat rambat gelombang pada tali adalah frekuensi alat penggetarnya di sini berapa atau frekuensi gelombangnya berapa dikalikan dengan panjang gelombang yang terjadi. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. M itu menyatakan massa tali, satuannya kilogram, L itu panjang tali, satuannya meter, sedangkan V itu volume tali, satuannya meter kubik. Nah, F itu adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, gelombang transversal berjalan dihasilkan oleh tali mendatar yang panjang dengan cara menggerakkan ujung tali ke atas dan ke bawah sejauh setengah senti. Gerak tersebut kontinu dan diulang sebanyak 100 kali tiap detik. Jika rapat massa linear tali 0,25 kg per meter dan gaya tegang tali 100 Newton, maka panjang gelombangnya adalah berapa? Nah, kita jawab. Frekuensi diketahui 100 Hz. Kenapa? Ya dari sini. Dia bergetar sebanyak 100 kali tiap detik. Nah, getaran per detik itu kan frekuensi. Jadi dapatnya adalah 100 per 1 detik. Jadi ya 100 Hz. Nah, kalau mu-nya, rapat massa linearnya adalah 0,25 kg per meter. Sedangkan gaya tegang tali sudah diketahui 100 Newton. Nah, ini yang diketahui dalam soal ya. Kalau cepat rambatnya bisa kita hitung pakai rumus akar F per mu. Nah, padahal kita tahu bahwa V itu adalah F kali lambda. Jadi yang kanan tetap. Nah, terus kita masukkan frekuensinya adalah 100, lambda ditanyakan ya. Terus kemudian F-nya 100, mu-nya 0,25. Jadi ini akar 400 kan. Akar 400 itu berarti 20. Oke, jadi kalau begitu lambdanya adalah 0,2 meter atau 20 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, tali yang panjangnya 3 meter mempunyai massa 300 gram. Balok yang bermassa 1,44 kg digantung dengan tali tersebut dan disangkutkan pada katrol seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Bila tali horizontal digetarkan, maka akan timbul gelombang dengan cepat rambat berapa. Jadi ini digetarkan, naik turun, nanti ada gelombang yang merambat. Nah, ini yang tanyakan, cepat rambat gelombang pada tali ini berapa. Nah, kita tahu bahwa yang namanya gaya tegang tali itu kan ditimbulkan oleh beban yang menggantungi ini. Nah, jadi kalau kita jawab, perhatikan di sini ya. Kita gambar dulu gaya-gayanya. Gaya tegangnya sama makan F aja ya. Nah, ini ada gaya tegang. Ini sama ya. Ini gaya tegangnya F, yang ini juga F. Nah, terus di sini ada berat bebannya. Saya beri nama W aksen aja.
Oke, panjang tali diketahui 3 meter. Nah, sedangkan massa talinya adalah 0,3 kg. Sedangkan gaya tegang dari talinya ini ya tentu saja sama dengan berat bebannya. Jadi kalau berat beban ini semakin besar, maka gaya tegang tali tentu akan semakin besar ya. Jadi F sama dengan W aksen sama dengan M aksen kali G ya. Nah ini 1,44 dikalikan 10 hasilnya adalah 14,4 Newton. Nah sekarang kita cari V-nya pakai akar F per mu gitu ya. Nah kita uraikan mu itu adalah M per L kan. Massa tali dibagi dengan panjangnya. Nah, terus V berarti sama dengan ini kan, akar FL per M karena L-nya naik ke atas. Nah, terus kemudian kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. F-nya sudah diketahui 14,4, sedangkan L-nya 3, sedangkan M-nya itu 0,3 ini massa talinya ya. Nah, sekarang kita hitung ini dibagi itu kan 10 berarti akar 144. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 12 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, dua balok dengan massa masing-masing M dan M besar. Ini M kecil sama M besar ya. Terhubung dengan tali dan dikaitkan dengan katrol pada bidang miring licin seperti tampak pada gambar. Rapat massa linear tali penghubung adalah mu dan kedua benda dalam keadaan setimbang. Percepatan gravitasi setempat adalah G. Titik pada tali yang dekat katrol dipetik, maka akan timbul gelombang yang merambat pada tali tersebut. Jika cepat rambat gelombang pada tali adalah V, maka persamaan di bawah ini yang benar adalah yang mana? Nah, coba kita jawab ya. Nah, ini saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda. Untuk massa yang menggantung ini punya berat mg. Nah, talinya tegang, tegangan tali saya namakan T di sini ya. Kalau ini T, di sini juga T sama ya. Karena ini satu tali. Nah terus kemudian benda yang masanya M besar ini kan punya berat ya. Beratnya adalah M besar kali G. Nah ini harus kita uraikan tegak lurus bidang sama sejajar bidang. Nah yang sejajar bidang itu MG sin 30 derajat, sedangkan yang tegak lurus MG cos 30 derajat. Nah di sini juga ada tekanan bidang pada massa M gede, itu adalah gaya normal. Nah untuk benda yang gandol ini sumbu ke atas saya namakan sumbu Y, sedangkan yang horizontal X. Nah, sedangkan benda yang bidang miring, sumbu X-nya saya arahkan ke bidang miring aja, sedangkan Y-nya tegak lurus bidang miring. Nah, sekarang perhatikan, kita tinjau benda M kecil ini ya. Karena dia dalam keadaan setimbang, tentu saja sigma FY sama dengan 0 dan T min MG itu 0 ya. Jadi T min MG sama dengan 0. Akhirnya kita dapatkan T sama dengan M kali G. Ini saya sebut persamaan 1. Nah, benda yang M besar ini juga setimbang. Sigma Fx sama dengan 0. Nanti kita peroleh yaitu T dikurangi MG sin 30 derajat itu 0 ya. Nah, akhirnya T-nya dapat MG sin 30. Sin 30 itu setengah, jadi kalau begitu T-nya setengah MG. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan satu tadi, ini persamaan yang kedua. Dan ingat gaya tegang tali di sini, ya. Saya simbolkan juga dengan F, ya. Boleh kan? Bisa F, bisa T. Kita bisa mencari cepat rambat gelombang pada tali yang tegang ini. Ya, kita getarkan aja di sini, kita getarkan kan ada gelombang merambat ya. Nah, cepat rambatnya itu adalah akar F per mu. Nah, sekarang gaya tegangnya tadi simbolnya adalah T ya di sini. Jadi saya ganti T akar T per mu. Nah, terus kemudian ini saya kuadratkan kedua ruas, berarti V kuadrat, yang sebelah kanan tinggal T per mu. Nah, akhirnya T-nya adalah mu kali V kuadrat. Ini saya sebut persamaan 3 ya. Nah, terus T-nya saya masuki ini, sama dengan M kecil kali G. Jadi M kecil kali G, mu kali V kuadrat, akhirnya dapat M kecil itu mu V kuadrat per G. Nah, kalau kita lihat di jawaban ini, tidak ada mu V kuadrat per G itu kan nggak ada ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini nanti persamaan yang ketiga ya, masih ingat ya, T-nya itu mu V kuadrat. Coba saya substitusi ke sini, persamaan 2 ke sini. Nah, T-nya kan juga setengah MG ya. Ini saya masukkan setengah M besar kali G sama dengan mu kali V kuadrat. Nah, kalau ini M besarnya adalah 2 mu V kuadrat per G. Nah, sekarang kita cari ya jawabannya. M besar itu sama dengan 2 mu V kuadrat per G. Sama persis kan dengan ini ya.
Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.